Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila, NIM 19053060. Saya akan menjelaskan jawaban dari UTS mata kuliah Teknologi Perkantoran. Dengan soal pertama yaitu jelaskan pengaruh perkembangan teknologi perkantoran terhadap efektivitas dan efisiensi kerja. Baiklah, menurut pendapat saya, pengaruh perkembangan teknologi perkantoran yang berkembang saat ini sangat memengaruhi terhadap pekerjaan kantor, sehingga pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan dan mudah terselesaikan. Perkembangan teknologi perkantoran pada saat sekarang ini akan memengaruhi produktivitas dan efisiensi kerja. Dengan mesin-mesin kantor yang semakin canggih, maka pekerjaan akan cepat terselesaikan. Contohnya saja perkembangan teknologi perkantoran pada saat sekarang ini, yaitu mesin ketik. Yang dahulunya mengetik menggunakan mesin ketik manual, sekarang mengetik menggunakan laptop maupun komputer. Bukan hanya mengetik, namun komputer dan laptop juga bisa menyimpan data, bahkan mengirimkan data, sehingga pekerjaan akan cepat terselesaikan. Bukan hanya itu, mutu pekerjaan juga akan meningkat karena hasil pekerjaan tersebut dilakukan dengan mesin-mesin canggih. Bukan hanya dari hasil pekerjaan, namun di bidang tenaga kerja juga akan berdampak positif terhadap perkembangan teknologi saat ini, yaitu karyawan ataupun pegawai kantor akan menjadi lebih disiplin. Contohnya saja di bidang absen. Dahulu absen menggunakan absen manual dengan membubuhkan tanda tangan, sehingga banyak terjadi penipuan atau tanda tangan palsu dari karyawan-karyawan tersebut yang menitipkan absen. Namun sekarang menggunakan mesin fingerprint yang tidak bisa ditipu, hanya menggunakan sidik jari dari karyawan tersebut. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu jelaskan manfaat yang dirasakan dari adanya kantor virtual. Pada saat sekarang ini, kantor virtual sangat dibutuhkan, apalagi pada masa pandemi COVID-19 saat ini yang mengutamakan bekerja di rumah, social distancing, sehingga dapat dirasakan manfaat dari kantor virtual itu. Contohnya saja manfaatnya yaitu bekerja dilakukan di rumah. Dengan kantor virtual tidak ada kantornya atau gedung kantornya secara fisik, maka kantor virtual dilakukan di rumah, sehingga akan meminimalkan atau tidak ada biaya perjalanan maupun waktu perjalanan. Dengan tidak adanya waktu perjalanan yang akan mengganggu atau halangan-halangan yang akan terjadi di jalan, misalnya saja macet maupun kecelakaan, sehingga akan lebih produktif dalam melakukan pekerjaan di rumah. Kemudian akan hemat biaya. Hemat biaya di sini maksudnya yaitu kantor virtual tidak memerlukan kantor secara fisik. Jadi, pengusaha tersebut tidak perlu untuk menyewa gedung kantor secara fisik. Kemudian juga tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya dari mesin-mesin kantor, seperti biaya listrik untuk mesin-mesin kantor yang dijalankan di kantor tersebut. Kemudian juga tidak perlu untuk membeli perabot-perabot yang berada di kantor, sehingga akan lebih hemat dalam melakukan biaya. Kemudian produktivitas kerja karyawan juga akan meningkat. Karena pekerjaan dilakukan di rumah, jadi produktivitas kerja tersebut akan meningkat karena tidak ada halangan-halangan yang akan mengganggu pekerjaan jika pekerjaan dilakukan di rumah. Jadi pekerjaan akan efektif dan efisien apabila dikerjakan di rumah. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu uraikan pengelompokan mesin kantor berdasarkan fungsinya dan berdasarkan tenaga penggeraknya. Yang pertama yaitu pengelompokan mesin kantor berdasarkan fungsinya. Ada yang pertama mesin penghimpun. Mesin penghimpun yaitu mesin yang menyatukan beberapa dokumen. Contohnya saja mesin penjilid dan stapler. Yang kedua yaitu mesin pemisah. Mesin pemisah di sini yaitu mesin yang berfungsi untuk memisahkan atau menghancurkan suatu dokumen. Contohnya saja seperti mesin pemotong kertas, mesin penghancur kertas, mesin pelubang kertas, dan pembuka surat, mesin pembuka surat.
Selanjutnya yaitu mesin pengolah data. Mesin pengolah data di sini berfungsi untuk mengolah suatu data, baik itu menghitung maupun membuat suatu dokumen. Contohnya saja komputer, mesin hitung, dan mesin jumlah. Selanjutnya yaitu mesin pengirim. Mesin pengirim di sini berfungsi untuk mengirim maupun menerima suatu data. Contohnya saja telepon yang berguna untuk menerima atau mengirim suatu informasi atau data. Selanjutnya faksimil. Kemudian mesin pengganda. Mesin pengganda di sini berfungsi untuk menggandakan dokumen sehingga dokumen akan menjadi lebih banyak. Contohnya saja mesin fotokopi dan mesin stensil. Selanjutnya yaitu mesin penyaman. Mesin penyaman ini maksudnya yaitu mesin yang digunakan agar kita membuat kita bekerja menjadi nyaman. Contohnya saja AC. AC membuat kita nyaman bekerja di dalam ruangan. Selanjutnya mesin kantor berdasarkan tenaga penggeraknya. Berdasarkan tenaga penggeraknya, mesin kantor terbagi menjadi dua, yaitu mesin manual dan mesin listrik. Mesin manual maksudnya di sini yaitu mesin yang dijalankan secara manual atau dijalankan berdasarkan tenaga manusia. Contohnya saja mesin ketik manual yang dijalankan tidak menggunakan listrik atau manual dengan tenaga manusia. Selanjutnya yaitu mesin yang dijalankan menggunakan tenaga listrik, yaitu mesin yang menggunakan pengoperasiannya menggunakan listrik. Jika tidak ada listrik, maka mesin tersebut tidak bisa digunakan. Contohnya saja mesin fotokopi, kemudian mesin print. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu jelaskan cara pengoperasian mesin penghancur dokumen dan mesin laminating. Yang pertama yaitu mesin penghancur dokumen. Cara kerja mesin penghancur dokumen ini, yang pertama sambungkan kabel mesin penghancur dokumen kepada stop kontak sehingga mesin tersebut dialiri oleh aliran listrik. Kemudian periksa dokumen yang akan dihancurkan, apakah ada logam-logam seperti klip yang akan merusak pisau dari mesin penghancur dokumen tersebut. Pastikan logam-logam tersebut tidak ada. Kemudian letakkan kertas yang akan dihancurkan atau dokumen yang akan dihancurkan di mata pisau mesin penghancur dokumen tersebut. Setelah diletakkan, hidupkan mesin penghancur dokumen. Setelah dihidupkan, pastikan dokumen tersebut telah hancur. Kemudian matikan mesin. Setelah matikan mesin, cabut kabel mesin penghancur dokumen tersebut dari stop kontak agar tidak terjadi konslet atau hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya mesin laminating. Cara kerja mesin laminating ini, yang pertama sambungkan mesin ke stop kontak. Kemudian sebelum menggunakan mesin tersebut, panaskan mesin tersebut terlebih dahulu sehingga kira-kira kita menunggu 10-15 menit atau sampai lampu pada mesin tersebut hidup. Itu tandanya mesin tersebut sudah siap digunakan. Selanjutnya lapisi kertas atau dokumen yang akan kita press menggunakan plastik laminating. Setelah itu letakkan kertas atau dokumen yang telah dilapisi plastik di mesin tersebut. Kemudian tekan run untuk menjalankan mesin tersebut. Setelah itu rapikan dokumen tersebut dengan gunting. Setelah selesai, maka matikan mesin laminating tersebut. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu bagaimana kita mengetik centering untuk kata Universitas Negeri Padang apabila ukuran kertas 100 hentakan. Cara mengetiknya yaitu, cara yang pertama, kita bebaskan mesin ketik tersebut dari penekanan segi, sehingga kita akan mudah pengetikannya, karena lebar kertas kita sudah ditentukan yaitu 100 hentakan. Jadi, kita akan memasukkan kertas dengan pinggirnya menggunakan skala 0.
menggunakan skala 0 karena kita tidak perlu menggunakan penekanan segi. Penekanan segi ini maksudnya yaitu digunakan untuk kalau di komputer itu sama dengan pengaturan margins atau pengaturan ukuran kertas. Selanjutnya, lebar kertas kita kan 100 hentakan. Jadi kita agar mudah mengetiknya untuk berada di tengah-tengah, maka 100 hentakan tersebut kita bagi 2, sehingga 100 dibagi 2 sama dengan 50. Maka tabulator akan kita letakkan pada skala 50 sehingga kertas tersebut terbagi 2 dan di sini 50 dan kata-kata Universitas Negeri Padang tersebut akan berada di tengah-tengah. Kemudian kita hitung huruf Universitas Negeri Padang dengan spasinya juga. Universitas Negeri Padang tersebut dengan spasinya sebanyak 25 hentakan. Jadi karena satu hentakan dihitung 2 huruf, maka Universitas Negeri Padang tersebut 25 hentakan dibagi menjadi 2, yaitu 12 hentakan. Yang satu hentakan tersebut kita abaikan saja karena tidak berpengaruh. Jadi itu adalah 12 hentakan di Universitas Negeri Padang. Kemudian kita tekan tuts pengundur sebanyak 12 kali karena Universitas Negeri Padang itu sebanyak 12 hentakan. Kemudian kita ketik kalimat Universitas Negeri Padang menggunakan caps lock, itu biasanya di dalam komputer. Kalau di dalam mesin ketik itu namanya space lock, sehingga akan memudahkan kita dalam mengetik huruf kapital. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu berikan pendapat Anda mengenai kedudukan mesin tik manual di antara mesin-mesin kantor lainnya dalam menunjang pekerjaan kantor saat sekarang ini. Baiklah, menurut pendapat saya, kedudukan mesin tik manual ini masih sangat dibutuhkan keberadaannya untuk melakukan pekerjaan kantor. Contohnya saja karyawan yang bekerja dalam memberi nota, faktur, maupun kwitansi pada suatu dokumen. Karena pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh laptop maupun komputer, bahkan mesin print sekalipun. Walaupun bisa dikerjakan oleh mesin tersebut, tapi hasilnya tidak akan maksimal seperti apa yang dilakukan oleh mesin tik. Oleh karena itu, kedudukan mesin tik ini masih sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam pekerjaan kantor. Oleh karena itu, seluruh pekerjaan atau peran mesin tik ini tidak semua tergantikan oleh mesin komputer dan laptop. Namun masih ada beberapa pekerjaan seperti yang tersebut tadi yang tidak bisa dilakukan oleh mesin laptop, komputer maupun mesin print.